dunia perdukunan itu cuma ada dua, kalau nggak nipu ya cabul. Jadi saya di, saya dilaporin sama dukun ya, karena saya ngomong kayak gitu nih. Ini saya omongin lagi nih. Saya dukun itu cuma ada dua, kalau nggak nipu ya cabul. Sungguh tuduhan keji ya. Itu kata-kata itu milik si pesulap merah pecoplongo itu ya. Jadi jangan dikutip kata-kata dari orang yang nggak punya ilmu tuh, yang mau jangan dikutip. Itu kan nuduh zina. Nuduh zina itu hukumnya sama dengan zina. Jangan. Itu namanya berlebihan. Hindari kata-kata seperti itu, tolong. Dukun, Assalamualaikum. tolonglah. Waalaikumsalam. Jangan sampai dukun kalau nggak nipu ya cabul, jangan. Banyak dukun yang baik malah ya. Jangan. Buktinya justru kasus yang paling banyak di media sosial malah oknum anak kiai, oknum ustadz, oknum kiai. Jadi sudah. Jangan nuduh orang melakukan cabul. Betul ya teman-teman. Justru sebenarnya yang berkedok agama ini yang sekarang lagi rame itu mereka yang berpakaian seolah-olah seperti ulama ya. Anggaplah dukun berkedok agama gitu kan. Yang mana kata pesulap merah ini, dukun kalau tidak nipu ya cabul. Nah, pernyataan ini dibantah oleh Maesa Albantani. Ya, saya setuju dengan Maesa Albantani. Kenapa? Karena memang dukun itu bukan yang mengetahui sesuatu hal yang gaib saja. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa dukun itu kalau tidak nipu ya cabul. Karena yang mengetahui sesuatu hal yang gaib itu tidak hanya dukun. Justru sekarang yang rame itu oknum Habib-Habib yang seperti lebih ke dukun-dukunan gitu kan. Makanya saya pernah mengatakan oknum Habib berkedok dukun. Kenapa? Karena tidak ada jauh perbedaannya. Contohnya ketika ada oknum Habib menjual karomah, seperti contoh kecilnya menjual air doa, atau bahkan yang sering mereka jual itu jubah sorban dengan harga yang fantastis, dengan harga yang mahal. Siapa yang dapat membeli yang paling mahal, maka juga berkahnya atau apa namanya karomahnya lebih berkah lagi atau lebih sakti lagi. Nah, ini apakah ini bukan seperti dukun? Nah, ini sudah jelas ini oknum Habib berkedok dukun. Kenapa kalian tidak pernah mengatakan bahwa Habib itu oknum Habib itu dukun? Karena tidak ada perbedaannya. Kalau memang dukun itu menjual kesaktian, menjual karomah, contohnya ada seorang dukun menjual cincin yang dipercaya di dalam cincinnya itu dipercaya dapat membantu kepercayaan diri, dapat membuahkan hasil dalam usaha atau ilmu kebal yang lainnya, misalkan. Nah, begitu juga para oknum Habib ketika mereka menjual sorban, menjual air berkah dengan harga yang cukup mahal ya, mengiming-imingi syafaat atau lainnya, karomah. Perbedaannya di mana gitu kan? Kenapa kalian tidak menyebutnya oknum Habib berkedok dukun? Nah, jadi saya setuju ya, jangan pernah mengatakan kalau dukun itu tidak hanya nipu ya cabul ya. Karena yang mengetahui sesuatu hal yang gaib itu bukan dunia perdukunan saja. Justru yang lagi rame ini dunia perhabiban ini, ya oknum Habib ini justru yang melakukan pencabulan, nipu. Justru yang lagi rame itu ya oknum Habib kan. Berita-berita sekarang ada oknum Habib yang pergi ke hotel, oknum Habib yang bersama istri orang gitu kan. Nah, ini tidak jauh dengan dukun-dukun gitu yang memang tujuannya untuk menipu gitu ya. Nah, dan mungkin para muhibin tidak akan pernah terima jika ada salah satu oknum Habib yang melakukan kesalahan seperti layaknya seorang dukun. Nah, kenapa kalian tidak menyebutnya dukun? Nah, gitu kan? Dan ketika pesulap merah menyerang seorang dukun, dia pasti melakukan pembuktian dan pembuktian gitu kan. Sepertinya seperti contoh ada seorang paranormal yang membuat apa namanya pengobatan itu seperti pengobatan goib gitu kan. Ada salah satu pengobatan yang kelihatan goib, dia membongkarnya, menyamakan dengan trik sulap yang dia punya. Nah, yang sebenarnya di situ belum tentu dia berhasil. Karena apa? Dia belum bersilaturahmi, belum menemui si dukun atau si orang yang melakukan pengobatan itu ya. Dan seharusnya
sebelum membongkar atau membuat pernyataan silaturahmi terlebih dahulu. Contohnya ada salah satu pengobatan alternatif di Banten, pesulap merah ini langsung membongkarnya begitu saja. Itu pengobatan operasi goib tanpa bekas luka, tanpa bekas jahit ya. Abah Kardali, Banten Kidul. Nah, dia langsung membongkar tanpa bersilaturahmi terlebih dahulu. Padahal saya punya nomor admin Abah Kardali, sampai sekarang pun masih aktif. Dan saya juga sudah bertanya ke adminnya, masih ada orangnya yang bisa melakukan operasi goib itu ya. Jadi katanya kalau memang pesulap merah ingin pembuktian, ya datang ke tempatnya. Dan sampai sekarang pun di tempatnya itu masih menunggu kehadiran pesulap merah jika mau membuktikan. Jadi jangan membuktikan di rumahnya, di tempatnya, menyamakan dengan trik sulap yang dia punya. Tapi seharusnya pesulap merah datang ke tempatnya terlebih dahulu. Nah setelah itu, setelah mengecek, misalkan alat yang digunakan atau memang benar-benar itu sesuatu penipuan, barulah dia membuat video pernyataan bahwa si pengobatan alternatif Abah Kardali itu penipuan gitu. Barulah dibongkar. Jangan langsung membongkarnya tanpa bertemu langsung dengan si pengobat alternatif itu ya. Jadi saya sarankan datang dulu terlebih dahulu ke tempat Abah Kardali yang berlokasi di Cibaliung, Pandeglang, Banten. Karena sampai sekarang masih ada. Saya punya nomornya. Dan walaupun memang Abah Kardali sudah meninggal, tetapi ada penerusnya yang sama persis bisa mengobati seperti almarhum Abah Kardali. Jadi ada orangnya, muridnya, penerusnya yang masih bisa, dan bukan penipuan, bukan dukun berkedok agama, atau kalau tidak nipu ya cabul seperti apa yang dibilang pesulap merah ya. Jadi saya sarankan pesulap merah untuk datang ke tempat almarhum Abah Kardali karena ada penerusnya. Dan jika memang terbukti pesulap merah ini benar gitu, si pengobat alternatif ini yang melakukan operasi goib penipuan, saya juga akan memberitakan ke warga di situ, ke kampung saya, karena kebetulan saya orang situ juga, bahwasanya pengobatan tersebut adalah penipuan. Tapi jika itu pengobatan alternatif benar dan tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan pesulap merah, harus terima dong ya bahwa pengobatan itu, operasi goib itu masih ada gitu. Sesuatu hal yang goib yang dilakukan oleh pengobatan alternatif itu ada, nyata, sesuatu hal yang goib gitu kan ya. Nah semoga bermanfaat dan sampaikan pesan ini gitu kan kepada beliau. Kalau mau membongkar sesuatu apapun itu, silaturahmi terlebih dahulu ke tempatnya ya. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat.